Investasi pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang. Video ini merupakan hasil karya dari kelompok 3, kelas 410, Prodi D3 Kebendaraan Negara 2018. Pengantar 1. Alasan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara adalah investasi. Investasi terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Masalah. Selama masa pandemi COVID-19, investasi pemerintah mengalami kontraksi karena dana proyek infrastruktur yang dialihkan pada penanganan COVID-19. Tinjauan konseptual. Sumber investasi pemerintah bisa berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, imbal hasil, pendapatan dari layanan atau usaha, hibah, serta sumber lainnya yang sah. Bentuk investasi pemerintah. Secara garis besar, investasi pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga dan investasi langsung. Investasi dalam bentuk surat berharga biasanya dilakukan dalam bentuk saham dan surat hutang. Saham adalah tanda penyertaan pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Surat hutang atau obligasi adalah surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga lain sebagai pihak yang berutang, yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. Perencanaan investasi pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang. Perencanaan investasi pemerintah oleh BLU. Pertama, BLU menyusun rencana jangka panjang dan menengah atas investasi pemerintah berdasarkan kebijakan umum dan rencana strategis. Kedua, berdasarkan rencana jangka panjang dan menengah dan pernyataan kebijakan investasi pemerintah, BLU menyusun rencana investasi tahunan. Selanjutnya, rencana jangka panjang dan menengah investasi BLU dan rencana investasi tahunan harus mencerminkan kebijakan dan strategi investasi pemerintah. Penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah yang akan dikelola oleh BUMN dan atau BHL. Pertama, KIP menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah yang akan dikelola oleh OIB, yang dalam hal ini adalah BUMN atau BHL. Rencana kebutuhan dana disusun berdasarkan kebijakan umum dan rencana strategis. Selanjutnya, BUMN dan atau BHL yang telah ditunjuk sebagai OIB menyusun rencana kerja pengelolaan investasi pemerintah sesuai dengan pernyataan kebijakan investasi pemerintah. BUMN dan atau BHL menyampaikan rencana kerja pengelolaan investasi pemerintah kepada Menteri melalui Komite Investasi Pemerintah. Pelaksanaan investasi pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang. Pelaksanaan investasi pemerintah dalam bentuk saham. Saham yang dimaksud merupakan saham yang tercatat atau diperdagangkan di bursa efek, baik bursa efek dalam negeri maupun bursa efek luar negeri, atau saham yang tidak tercatat atau tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan investasi pemerintah dalam bentuk surat hutang. Surat utang yang dimaksud dapat berupa surat utang atau sukuk yang diterbitkan oleh pertama, pemerintah dan pemerintah daerah, kedua,
korporasi atau BHL. Ketiga, pemerintah negara lain. Keempat, korporasi dan atau badan hukum asing. Pelaksanaan investasi pemerintah dalam bentuk saham, surat hutang, dan surat berharga lainnya didasarkan pada nilai wajar efek. Pelaksanaan investasi pemerintah dalam bentuk saham dan surat hutang oleh OIB harus dilakukan oleh tenaga ahli atau profesional yang telah memiliki sertifikasi keahlian di bidang pasar modal dan atau di bidang investasi dan keuangan. Dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan investasi pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang, OIB harus melakukan analisis terhadap risiko dan dokumentasi pengambilan keputusan yang dituangkan dalam kertas kerja analisis yang memadai. Dalam melaksanakan investasi pemerintah pada saham dan surat utang, pemerintah membuka ruang untuk menggandeng manajer investasi dan bank kustodian. Permasalahan investasi pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang. A. Pandemi COVID-19. B. Peraturan mengenai investasi pemerintah yang fokus dalam bentuk saham dan surat utang masih baru. Upaya-upaya peningkatan kinerja investasi pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang. A. Penyempurnaan pengaturan. B. Meningkatkan efektivitas investasi pemerintah melalui KIP dan OIB. C. Pelaksanaan investasi pemerintah oleh tenaga ahli. Penutup. Kesimpulannya, investasi pemerintah berperan penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong investasi adalah dengan investasi dalam bentuk saham dan surat berharga. Akan tetapi, semenjak pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, fokus utama investasi pemerintah bergeser dari investasi dalam bentuk saham dan surat utang menjadi investasi untuk menjaga produktivitas badan usaha dan daya beli. Investasi dalam bentuk saham tetap dilakukan, namun masih terbatas cakupannya.